Bu Amin, mohon izin, apa udah bisa kita mulai, Bu? Ustazah, Afwan, Ustazah, Iya, Mbak. bisa kita mulai, Ustazah? Baik, baik, silahkan, silahkan. Bu Ratna, kita mulai ya. Siap. Ya Mbak, mari silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kepada yang kami hormati Ibu Anida Amin selaku Ketua Forsikatel Telkom Regional 6, dan yang kami hormati Ibu Ratna selaku Ketua Forsikatel Witel Balikpapan. Yang kami hormati juga istri para GM Witel Telkom Regional 6, serta yang kami hormati ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Regional dari Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, serta Palangkaraya. Yang kami hormati juga ibu-ibu jamaah dari P2Tel, ibu-ibu dari Yakes atau Yayasan Kesehatan Telkom, dan yang kami hormati serta kami kasihi Ustazah kita pada pagi hari ini, Ustazah Maria Ahdiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Baik ibu-ibu, sebelum mengawali taklim pagi ini, mari sama-sama kita panjatkan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas izinnya lah hari ini kita semua dapat berkumpul bersama insya Allah untuk memperoleh ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Bambang, yang ketiga sambutan dari Ibu Ratna selaku Ketua Forsikatel Witel Balikpapan, yang keempat ceramah yang akan dibawakan oleh Ustazah Maria Ahdiyati dengan tema Muslimah Berbuah Syurga, Masya Allah. Dilanjutkan dengan tanya jawab, dilanjutkan lagi dengan pembagian door prize. Acara terakhir penutup serta sesi foto bersama oleh Mbak Vihana. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk menghargai waktu yang ada, kita mulai acara hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Bambang. Kepada Ibu Bambang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Saya akan membacakan Quran surah At-Tahrim dengan nomor surat 66, juz 28, ayat 11 dan 12. Fa'idza quri'al Qur'anu fa'ansitu la'allakum turhamun. Ketika ayat suci Al-Quran itu dibacakan, supaya kalian itu mendengarkan, dan agar kalian itu bisa mengerti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'atan fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin.
wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan dengan orang-orang yang beriman, istri Fir'aun ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami. Dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya. Dan dia termasuk orang-orang yang taat. Untuk lebih barokahnya lagi, mari kita berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu manasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawata wa anna al-laili wan nahar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wil al-kitab. Allahumma atina al-hikmah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Ibu Bambang, jazakillah khair atas Amin. pembacaan ayat sucinya. Semoga berkah semakin melimpah untuk kita semuanya. Amin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ade dan Ibu-Ibu Sholihah semua. Perkenankan saya mohon izin ada Ibu Anida, mungkin sebelum saya bisa menyampaikan sepatah dua kata-kata Ibu untuk kami yang sudah hadir, insya Allah yang diberkahi pada hari ini. Ibu Anida, monggo ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bu, sebelum nanti dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Wah, ini ditodong pagi-pagi. Terima kasih, alhamdulillah Ustazah sudah berkenan hadir. Yang saya hormati Ustazah Maria ya. Alhamdulillah ini baru pertama kali kami bisa menghadirkan Ustazah ya, biasanya Ustadz ya. Alhamdulillah sungguh kebahagiaan bagi kami ya bisa bersama-sama Ustazah seperti hari ini. Yang saya hormati, yang saya sayangi Bu Ratna dan ibu-ibu ketua Forsikatel Witel dan ibu-ibu pengurus serta ibu-ibu anggota Forsikatel semua. Kami terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah sudah 2 kali ini ya kita mengadakan kajian Islam secara bergiliran dan alhamdulillah pesertanya cukup ya, antusias dari ibu-ibu cukup bagus. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa kita teruskan dan bisa memberikan manfaat lebih buat kita semua. Mungkin seperti itu, dan saya sampaikan terima kasih juga buat Witel Balikpapan yang kali ini sebagai penyelenggara taklim. Alhamdulillah bisa persiapannya bisa terlaksana dengan bagus. Ini dibuatkan background yang cantik juga. Terima kasih. Itu Bu Ratna, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Terima kasih Ibu Anida. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur yang tidak ada henti-hentinya atas nikmat sehat, nikmat usia, nikmat iman, serta silaturahim yang insya Allah ini adalah momen yang bisa kita pergunakan untuk saling sharing, saling sapa, saling belajar, yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rahmat kepada kita semua.
Amin ya robbal alamin. Jazakillah khair juga Ibu Anida, Ibu Sani mungkin belum hadir tapi kita doakan atau sudah hadir ya, atau ibu-ibu lain nanti yang berhalangan hadir, marilah sama-sama kita doakan semoga mungkin yang sedang berhalangan diberikan kemudahan dalam segala urusan, kemudian juga yang sedang sakit, mari sama-sama kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan. Amin. Amin ya robbal alamin. Seperti yang tadi disampaikan Bu Anida, secara khusus saya dan Witel Balikpapan berterima kasih atas kesempatan ini untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Kemudian kepada ibu-ibu si kerohanian regional juga sudah koordinasi, terima kasih atas arahannya. Kemudian seluruh ibu-ibu panitia acara hari ini dari Witel Balikpapan, terima kasih sudah mensupport sehingga berjalan dengan lancar. Semoga Allah membalas semua kebaikan dengan pahala dan kebaikan yang berlipat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah Bu Anida dan ibu-ibu semua, hari ini memang kita sengaja menghadirkan Ibunda Umi Ustazah Maria Ahdiati, memang beliau domisili, nanti akan dibacakan CV-nya oleh Mbak Ade, sudah berkenan hadir dan insya Allah ini adalah kesempatan kita bisa sharing. Silahkan ibu-ibu nanti ada pertanyaan atau kira-kira mau disampaikan dengan senang hati kepada Ibu Maria sudah bisa hadir. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Dari saya selamat menikmati bunga mawar, bunga melati, ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah. Insya Allah kita semua belajar dan semangat untuk menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron wa jazakunallah kepada Bu Anida dan Ibu Ratna atas sambutannya. Baik ibu-ibu, selanjutnya yaitu acara inti kita, ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Maria Ahdiati. Ustazah, afwan, sayakah yang memperkenalkan diri atau Ustazah boleh? Monggo Mbak Oh. Ade yang Oh, perkenalkan. nah. Baik, ibu-ibu semua, Ustazah kita hari ini, nama beliau Maria Ahdiati, tempat tanggal lahir di Serang, 13 Januari 1969, status menikah dikaruniai 5 putra, 2 putri, dan 3 cucu, Masya Allah. Alamat beliau di Jalan Raya 1, nomor 56, Cipayung, Jakarta Timur. Pendidikan ST, gimana nih Ustazah bacanya? STIU Darul Hikmah Bekasi. Aktivitas beliau mengajar di majelis taklim, mengisi majelis taklim perkantoran, Indosat, Setjen DPR, Bank Mandiri, dan Kemenparekraf. Begitu ya Ustazah. Insya Allah luar biasa. Ustazah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan. Tafadholi Ustazah. Baik, terima kasih Mbak Ade atas waktunya. Apa kabar ibu-ibu cantik semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Baik, izinkan saya menyapa ibu-ibu semua dengan kalimat salam terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Forsikatel, Ibu Anida Amin. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Forsikatel TR6, Ibu Sani Irwan. Yang saya hormati Ketua Forsikatel khususnya Witel Balikpapan selaku penyelenggara hari ini, Ibu Ratna dan seluruh panitia yang sudah
berjibaku, mudah-mudahan yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu semua dibalas dengan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu istri GM Witel 6 Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya beserta ibu-ibu jamaah Majelis Taklim TR 6, ibu-ibu pensiunan pegawai Telkom, ibu-ibu dari Yayasan Kesehatan Telkom yang hadir semua lewat online ini. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa diaminkan oleh malaikat atas semua hal-hal yang baik. Kehadiran kita ini menjadi wasilah Allah gugurkan dosa-dosa kita. Allah lindungi rumah tangga kita, Allah lindungi anak cucu keturunan kita, dan dikumpulkan di surganya Allah nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak ada kalimat yang patut kita ucapkan selain dari syukur kepada Allah atas seluruh nikmat karunia-Nya. Wabil khusus sekarang kita berada di penghujung bulan Safar. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan umur kita yang tersisa umur yang barokah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sholawat salam marilah kita sanjungkan kepada laki-laki terbaik, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para pengikut beliau. Insya Allah kita semua termasuk di antara barisan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, senang sekali saya bisa berkenalan dengan ibu-ibu cantik gitu ya. Mudah-mudahan perkenalan ini membawa kebaikan untuk kita semua. Hari ini insya Allah saya diminta oleh Ibu Ratna untuk sama-sama sharing ya, membahas tentang ya, ini judulnya Masya Allah ya, Muslimah berbuah surga. Tentu saja kita sebagai orang-orang yang beriman, rukun iman yang keenam itu percaya, yang kelima percaya adanya hari akhir. Karena itu kita memahami bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat menanam. Insya Allah sebahagiannya ada yang dipetik di dunia dan yang pasti sebahagian besarnya adalah dipetik di akhirat. Di mana maunya? Tentu saja kita kepingin di surga. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, kita boleh slide-nya tolong ditampilkan. Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, ketika kita bicara tentang ya, muslimah berbuah surga, ini sebenarnya temanya tentang healing ya, tapi nanti kita akan lebih gali yang mulai dari slide 6 ya. Kalau bicara healing ini lagi tren ya Bu Ratna ya, healing, mau jalan-jalan ke mall healing gitu ya, padahal ya healing itu artinya penyembuhan jiwa ya, kalau kata psikolog tuh healing itu penyembuhan jiwa, tapi kadang-kadang disederhanakan dengan healing tuh jalan-jalan gitu ya, makan bakso gitu ya, itu udah healing ya. Masya Allah. Baik, langsung slide 10 ya. Teman-teman sekalian, dalam agama kita, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, ternyata sudah diabadikan. Langsung slide 10. Ya. Ternyata diabadikan ya, siapa itu penghuni surga, lalu nanti pelajarannya apa? Kalau kita ingin menjadi penghuni surga dan ternyata Allah dan Rasulnya sudah memberikan guidance, ya, siapa itu secara definitif disebut. Secara definitif disebut namanya. Ya, ada 4 orang yang disebut namanya dalam hadis riwayat Imam Hakim. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bersabda, ya, Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah Arba. Ya, pemuka, tokoh, ya, perempuan penghuni surga itu ada 4. Ya, insya Allah gitu ya, penghuni surga perempuan banyak ya. Nah, ada 4 tokoh penghuni surga yang disebutkan secara definitif namanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa itu? Yang pertama, Maryam bintu Imran, ya, ibunda Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Yang kedua, Fatimah bintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, wa Khadijah bintu Khuwailid.
Ya, Khadijah, ibunda Khadijah alaihi salam binti Khuwailid yang tidak lain adalah istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang menemani perjuangan dari sejak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih bujang sampai kemudian diangkat menjadi rasul. Dan yang keempat adalah Asia. Siapa Asia? Tentu kita semua sudah tahu, kenal melalui kisah beliau di Quran dan di Sunnah, yaitu istri Fir'aun. Baik, teman-teman sekalian, jadi kalau kita tanya role model seperti apa sih kira-kira yang bisa mengantarkan muslimah itu ke surga, di antaranya ini. Ya, next slide berikutnya. Ya, seperti apa kira-kira kepribadian beliau-beliau ini yang secara definitif disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di surat yang tadi dibaca begitu indah oleh Ibu Bambang ya, siapa tadi yang baca Qurannya? Ibu Bambang, Masya Allah ya, begitu indah bacaan Qurannya ya. Salah satu di antara 4 ini dijadikan role model oleh Allah. Kalau tadi Rasulullah menjelaskan ya penghuni surga itu di antaranya tokohnya, ya tokoh pimpinan penghuni surga itu 4 ya. Dan ternyata salah satunya di ayat ini Allah jadikan role model. Siapa itu? Istri Fir'aun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Al-ayat. Allah membuat perumpamaan ya bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini kata Allah nih role model nih buat orang-orang beriman. Ya, perempuan-perempuan beriman, laki-laki beriman kalau mau milih role model perempuan yang dijamin masuk surga, itu salah satunya adalah ini. Siapa itu? Imro'ah Fir'aun. Ya, kenapa disebut enggak zauj tapi imro'ah? Karena suaminya kafir. Ya, makanya disebut perempuan ya, istri Fir'aun. Ya. Kita tahu ibu-ibu sekalian, ini kalau relate-nya sama kita masih jauh ya. Ibu-ibu sekalian, banyak di antara kita berumah tangga. Ini kira-kira berumah tangga ada nggak sih ujiannya ibu-ibu? Banyak Ustazah. Ya. Dalam rumah tangga pasti ada ujian. Tapi kalau kita bandingkan dengan Asia, istrinya Fir'aun, jauh banget. Ya. Yang jauh banget gitu ya. Jadi seringkali nih kadang-kadang nih semua kita kan diberi ujian karena ujian itu keniscayaan. Ya ujian itu sebuah ya keharusan karena Allah mengatakan ya, tidak dibiarkan manusia mengatakan dirinya beriman sebelum diuji. Nah, salah satunya ujian rumah tangga. Nah, coba kita ukur ujian rumah tangga kita sampai kayak begini enggak sih? Kenapa? Karena ujian Asia itu luar biasa. Suaminya bukan lagi enggak baik. Suaminya raja, ya, bukan sekedar kafir, tapi mengaku dirinya Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku ini adalah Tuhan yang tinggi. Ya, Masya Allah. Maka kita tahu bagaimana kisahnya Asia. Ya, ketika Asia dan tukang sihir Fir'aun melihat di depan mata bagaimana sihir-sihirnya itu dipatahkan oleh mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Maka kemudian Asia memilih beriman kepada Tuhannya Musa, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian besar tukang-tukang sihir Fir'aun. Sehingga Fir'aun marah. Fir'aun kemudian mengancam Asia untuk mencabut semua kenikmatan istana. Bayangkan teman-teman sekalian. Ini Asia permaisuri. Asia ini ratu, tinggal di surga dengan segala kemewahannya. Dengan segala fasilitas nomor 1. Ya, kalau kita ngeliat nih, ibu lagi nonton kalau di TV nih, ratu siapa yang baru meninggal yang akan dimakamkan? Ya, Ratu Elizabeth gitu ya.
Ngelihat nggak bagaimana ininya mahkotanya berlian, masya Allah ya. Jadi kalau kita lihat nih kira-kira Asia nih mendapatkan kemewahan seperti itulah kira-kira begitu ya, masya Allah. Dan Asia diancam oleh suaminya, dicabut semua fasilitas kemewahannya, bukan hanya itu, diancam dibunuh. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir ayat ini dijelaskan, ya, karena Asia bersikukuh dengan keimanannya, maka kemudian Firaun dan pengikutnya menyiksa dengan menindihkan batu besar kepada Asia, tapi disebutkan dalam tafsir sebelum batu besar itu, ya, ditindihkan ke dalam tubuh Asia, ruh Asia dicabut oleh Allah seraya diperlihatkan kaplingnya di surga. Makanya Asia berdoa ketika ruhnya hendak dicabut. Idh qalat rabbi bnili 'indaka baitan fil jannah. Ya, ketika Asia berdoa, Rabbi bnili, wahai Tuhanku bangun untukku, 'indaka baitan, di sisi Engkau. Di sisi Engkau di mana? Tentu di surga. Baitan, istana. Ya, istana yang jauh lebih baik dibandingkan istana yang dimiliki oleh Fir'aun. Fil jannah, di surga. Wa najini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari ya kekejaman Fir'aun. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Teman-teman sekalian, ayo. Jangan sampai kita bikin itu mah cerita antah berantah kali, nggak relate nih sama kehidupan kita gitu ya. Dima ceritanya kayaknya kejauhan banget. Istrinya Fir'aun jelas aja masuk surga gitu ya, karena pertaruhannya antara iman dan kafir. Ya, kita kayaknya kejauhan banget. Enggak, teman-teman sekalian. Ya, pelajarannya yang paling penting ya di ayat ini adalah ternyata Asia mampu menunjukkan kemandirian iman. Ini kan kadang-kadang kita nih melo nih, suami tuh imam gitu ya Bu ya. Engkau adalah imamku. Ada lagunya ya Bu Ratna ya. Apa sih lagunya tuh ya yang anak-anak muda kalau kepengen nikah gitu ya. Engkau adalah imamku dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang kita istri benar sih. Wahai suamiku, engkau adalah imam keluargaku, harusnya engkau pagi-pagi itu membangunkan istrimu, anak-anakmu. Ini kadang-kadang nggak sedikit suami yang sulit sholat subuh. Bahkan istrinya karena rajin ikut pengajian, bukan cuma sholat subuh, bangun tahajud. Insya Allah. Gitu nggak ibu-ibu? Nah kan kata Rasulullah begini, kalau bangun tahajud, perciki air ya Bu ya, pasangannya. Kalau suaminya sepakat ya untuk melakukan sholat tahajud, senang diperciki, nggak usah diperciki deh, dicium aja gitu kan. Nah, tapi kan hadisnya diperciki ya. Yang ada apa kemudian diperciki, ngamuk gitu ya. Jangankan mau sholat tahajud, sholat subuh saja susah. Sehingga ada ibu-ibu yang begini. Saya nih sebenarnya kepengen sholihat, tapi karena suami saya boro-boro soleh, sholatnya pun belang bentong misalnya begitu ya. Akhirnya istri ya udahlah santai aja. Toh saya ini kan nanti yang ditanya suami. Enggak. Coba lihat Asia. Suaminya kafir. Masa iya ikut-ikut milih kafir? Ya, apa swargo apa gimana? Mbak Ade, swargo nunut neroko. Istilah apa itu Jawa ya? Ke surga ya, suami ke surga istri ikut, ke neraka istri Merokok katut. turut. Masya Allah, jangan mau gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, relate nggak sih dengan kita? Insya Allah relate. Ketika suami belum soleh, ketika suami belum baik, tapi kan nggak sampai kafir, nggak sampai kayak Fir'aun. Ya. Ketika suami kita belum soleh, ketika suami kita belum baik, walaupun teorinya suami itu adalah imam, harusnya kan lebih baik dari istri agamanya, lebih soleh. Tapi kan ini bisa jadi ini ujian buat kita. Ya. Bisa jadi ketika dulu nikah sama-sama nih pemahaman agamanya sampai B misalnya. Tapi karena istri punya kesempatan waktu yang lebih luang dibandingkan suami. Suami lebih banyak waktunya untuk mencari nafkah, kerja, sehingga waktu yang tersisa udah nggak ada lagi untuk menuntut ilmu. Sementara istrinya rajin menuntut ilmu agama nih, ngaji kayak begini, sehingga banyak dapat pemahaman yang bagus.
Nah, inilah kemudian bisa jadi ujian dari Allah, suaminya agak lambat menuju kesolehannya. Gimana kemudian? Sabar, belum apa-apa dibandingkan Asiyah dan Fir'aun. Jadi kalau kemudian suami belum mau sholat tahajud, dipercikin air yang ada ngamuk, ya udah nggak usah gitu ya. Nggak usah kita sholat, kita doa, minimal suami nanti kita bangunkan sholat subuh. Next, berikutnya, slide berikutnya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, ya, itu tadi tentang Asiyah. Asiyah ini Masya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau kita baca Quran, mari ambil pelajaran, jangan bikin barrier. Ini mah cerita yang kayaknya jauh banget. Enggak, semua kisah yang ada di Quran itu relate buat kehidupan kita. Yang kedua, ya, yang disebutkan di dalam Quran, di Quran surat 66 ayat 12 adalah Maryam. Ini Masya Allah, Maryam pernah sangat sedih sampai bilang mati saja lebih baik gitu ya. Ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa Maryam binata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran, nanti sebagian kisah Maryam ibu bisa dibaca di surat Ali Imran surat 3 ya. Di surat 3 ya, ayatnya dari ayat 35, 36, 37, 38 dan nanti lebih banyaknya lagi di surat Maryam ya. Maryam binti Imran adalah seorang perempuan yang ahsanat farjaha, memelihara kemaluannya, memelihara farajnya, memelihara kehormatannya. Ya, maka kami ini salah ketik ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami. Ya. Kira-kira ibu sekalian, Maryam nih perempuan baik-baik yang dinazarkan oleh ibunya. Ya, ketika di dalam perut dinazarkan untuk senantiasa beribadah saja kepada Allah. Ya, ketika sudah dewasa ternyata hamil tanpa ada suami. Padahal Maryam sudah dikenal sebagai perempuan solihat jempolan. Ya, yang dikenal oleh masyarakatnya perempuan baik-baik, tiba-tiba hamil, kira-kira heboh nggak tuh orang sekampung? Ya, pastilah heboh, bukan hanya heboh. Ya, Maryam dituduh perempuan pezina. Ya, kira-kira Maryam sedih nggak? Banget sedihnya. Ya, tapi kemudian karena Maryam mengimani ini semua adalah kekuasaan Allah, maka wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa kanat minal qanitin. Maryam termasuk orang yang taat. Ibu perhatikan kalau dalam kaidah bahasa Arab, qanitin ini untuk laki-laki, laki-laki yang taat. Kalau perempuan kan harusnya qanitat. Tapi khusus di ayat ini, Maryam disebutnya bukan qanita, tapi qanitin, karena ketaatan Maryam disamakan dengan ketaatan seorang laki-laki. Ya. Laki-laki yang dalam tanda petik ya, kan tidak ada nabi perempuan, nabi semua laki-laki. Nanti jangan bilang ini nggak setara gender, ini sudah kehendak Allah ya, kehendak Allah. Allah sudah menentukan bahwa semua nabi itu adalah laki-laki karena memang Allah lebihkan laki-laki atas perempuan dalam beberapa ya hal, termasuk tanggung jawab dan kepemimpinan. Next, berikutnya ya, slide berikutnya. Slide berikutnya bisa, Mbak. Nah, teman-teman sekalian, ya, kalau kita sekarang diuji dengan berbagai ujian, ya, ujian rumah tangga, ujian keluarga, ujian anak, ujian mendampingi suami dengan berbagai macam permasalahan, misalnya ada ujian-ujian di kantor. Ada nggak ujian suami di kantor, Bu?
Banyak gitu ya. Ini slide berikutnya gimana? Ya. Nah, teman-teman sekalian, coba kita lihat bagaimana kisah Maryam itu diabadikan ya di dalam Quran surat Ali Imran ayat 35 dan 36. Maryam ya ketika ibunya tahu ya beliau hamil, maka ibunya menazarkan bayi yang ada di perutnya itu untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, enggak disibukkan yang lain-lain. Tapi apa yang terjadi kemudian? Ketika yang lahir adalah anak perempuan, kata ibunya, engkau tahu ya Allah, anak perempuan berbeda dengan anak laki-laki. Ya, dan ternyata Imran wafat sehingga kemudian pengasuhan Maryam diserahkan kepada ya pamannya. Ya, dalam riwayat disebut pamannya itu Nabi Zakaria. Nah, kemudian Allah menerima nazar tersebut, Maryam kemudian beribadah kepada Allah di mihrab. Mihrab itu tempat khusus untuk ibadah dan luar biasa teman-teman sekalian mungkin pernah dengar karena Allah menerima ibadahnya Maryam qonitin ya taat kepada Allah, maka seringkali Nabi Zakaria mendapati di mihrabnya Maryam kalau musim panas didapati buah musim dingin gitu ya. Kalau musim dingin didapati buah musim panas sehingga Nabi Zakaria ini heran dan bertanya. Ya. Wahai Maryam, dari mana ini buah? Kata Maryam, ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria percaya dan karenanya Nabi Zakaria sebagai laki-laki yang belum dikaruniai anak berdoa di mihrabnya Maryam. Ini luar biasa nih, makanya gini teman-teman sekalian. Kadang-kadang tidak sedikit orang-orang yang fobia terhadap Islam itu menyerang Islam dengan Islam itu dimarginalkan ya, memarginalkan perempuan. Contohnya, perempuan dalam Islam tuh dapat warisannya berapa Bu? Daripada laki-laki perempuan dapat warisannya setengah ya. Perempuan dapat warisannya setengah, laki-laki dapatnya 2 bagian perempuan. Nggak adil deh misalnya begitu. Teman-teman sekalian, Masya Allah ternyata kalau kita gali lebih dalam, perempuan dapat setengah warisan buat siapa? Iya. Buat siapa Bu perempuan kalau dapat warisan? Buat dirinya sendiri. Dia wajib nggak ngasih kepada suaminya? Tidak. Enggak. Wajib nggak dia menafkahi anak-anaknya? Enggak. Nah kalau laki-laki misalnya laki-laki dapat 100 juta, perempuan 50 juta nih kan. Ini masih gadis nih perempuannya nih. Ya. Nah, ini kalau bapaknya meninggal, nih dapat warisan 50 juta, kakaknya laki-laki dapat 100 juta. Nih yang perempuan, yang gadis 50 juta nih buat siapa tuh duit? Buat diri Dipegang sendiri. Nanti kakaknya wajib menafkahi dia. Dia menikah dikasih mas kawin buat siapa? Buat dia. Dikasih rumah buat siapa? Akhirnya asetnya jadi banyak. Nah, kita kembali. Maryam beribadah di mihrab dan kemudian Nabi Zakaria melihat Maryam ini luar biasa keistimewaannya dapat buah-buahan dari Allah. Maka kemudian ya Nabi Zakaria berdoa di mihrab Maryam. Berdoa di mihrab perempuan. Karena Nabi Zakaria tahu Maryam ini doanya istijabah. Ya, diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 38. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di tempat itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Jadi Nabi Zakaria ini berdoa di tempatnya Maryam perempuan. Ya. Kenapa? Karena Nabi Zakaria tahu Maryam di mihrabnya ini diijabah doanya. Ya. Nabi Zakaria berdoa, wahai Tuhanku karuniakanlah kepada aku keturunan yang baik dari sisi Engkau, innaka sami'ud du'a, dan dikabul. Alhamdulillah. Singkat cerita, Maryam kemudian ketika sudah ya diberikan mukjizat di mihrabnya, diberikan buah-buahan sampai tempatnya mihrabnya itu dijadikan juga tempat berdoa, maka nanti teman-teman bisa baca, turunlah malaikat Jibril meniupkan ruh sehingga Maryam hamil tanpa disentuh laki-laki. Maryam tentu sangat sedih. Maryam gundah karena dia dituduh pezina ya, oleh kaumnya. Padahal Maryam dikenal sebagai keluarga baik-baik. Ayahnya, ibunya bukan pezina. Maka
dalam kondisi puncaknya sakit hendak melahirkan, Maryam berjalan keluar dari kampungnya menuju tempat yang agak jauh, kemudian bersandar di bawah pohon kurma. Makanya kalau kita lihat ada gambaran Isa dilahirkan di mana? Di tempat yang bersalju ya. Nah, ternyata di sini di bawah pohon kurma, ya tentu bukan tempat dingin. Fa'aja'ahal makhabu ila jid'in nakhlah qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya ya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, Masya Allah, ini hati-hati ya, nanti jangan ini kayak orang putus asa, ini kan kalau saja mati gitu ya. Kemudian rasa sakit Maryam ketika akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Maryam berkata, nih, qalat ya laitani, wahai betapa ya kalau saja mitu, aku ini mati. Qabla hadza, sebelum kondisi kayak gini, hamil mau melahirkan nggak ada bapaknya, ya. Wa kuntu nasyam mansiya, dan aku menjadi seorang yang nggak diperhatikan, yang dilupakan, ya. Nah, apa tafsirnya? Nih jangan disalahkan. Ini ternyata Maryam juga putus asa. Ini kan minta dalam tanda kutip kayak mati aja deh gitu ya. Kalau boleh milih mati aja sebelum ini gitu ya. Ini kan kayaknya ini putus asa. Ya, ternyata bukan itu. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Maryam dalam tanda kutip berangan-angan untuk mati. Ini adalah fitrah kesedihan perempuan karena Maryam tahu ya, dia akan diuji dengan anak yang dilahirkan tanpa ayah. Padahal Maryam sebelumnya dikenal sebagai seorang perempuan baik. Jadi famous. Maryam ini kan terkenal di kampungnya. Maryam ini kan dikenal, ya. Ada mukjizat yang diberikan Allah. Di kamarnya seringkali ada buah-buahan musim panas, padahal itu musim dingin. Ada buah-buahan musim dingin di musim panas. Jadi Maryam dan keluarganya ini oleh masyarakatnya famous, terkenal. Ya. Karena terkenalnya itu kemudian ya dituduh sebagai pezina. Ya. Jadi Maryam ini puncak kesedihannya ketika hendak melahirkan ya tadi. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansiya. Nanti di ayat berikutnya disebutkan kata malaikat, goyanglah pangkal pohon kurma ini dan lihatlah di bawah kaki kamu, ternyata kurmanya ya berguguran untuk makan, ada air sungai yang mengalir di bawah ya, kakinya Maryam, sehingga Maryam terhindar dari kelaparan. Dan ternyata memang kurma itu makanan terbaik untuk orang yang hamil dan habis melahirkan gitu ya. Kurma itu adalah makanan yang terbaik. Next berikutnya. Nah, teman-teman sekalian ya, Maryam ini dipilih oleh Allah ya atas wanita yang ada di dunia ini. Makanya kenapa kemudian Maryam dipilih dengan mukjizat hamil tanpa ada suami, tapi bukan zina, naudzubillah min dzalik, tapi ditiupkan ya ruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat. Ya. Jadi apa relate-nya untuk kita teman-teman sekalian? Masya Allah. Ya. Ketika kita punya masalah, ya bahkan masalah yang nampaknya ini gimana jalan keluarnya nggak ketemu gitu ya. Gimana caranya menjelaskan kepada masyarakat ya bahwa Maryam ini bukan pezina, makanya nanti Allah ya berikan di Quran surat Maryam itu nanti kalau masyarakat datang ya kamu diam saja. Yang suruh ngomong siapa, Bu? Yang suruh ngomong adalah bayi Isa yang menjelaskan ya. Makanya nanti masyarakatnya kemudian ketika kaget ya ternyata Isa bayi merah yang baru lahir yang bisa menjelaskan sehingga akhirnya Maryam terbersih ya
terselamatkan dari tuduhan orang-orang yang menuduhnya berzina. Apa relate-nya dengan kita? Seringkali kita punya masalah. Pasti. Kapan sih selesainya masalah? Kapan Bu selesainya masalah? Kalau kita mati masuk surga baru selesai masalah. Di Quran surat Yasin, ibu-ibu sudah hafal yang suka ikut Yasinan malam Jumat. Ayat 55. Ya. Sesungguhnya ya inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang, sibuk bersenang-senang. Jadi kalau sekarang kita di dunia sibuk nih, sibuk apa Bu, ibu-ibu Bu? Mbak Ratna sibuknya apa? Mbak Ratna bekerja, ngurus anak, mendampingin suami. Ini LDR apa Mbak Ratna mendampingin suami nih? Bu Ratna? LDR Bu. LDR, Masya Allah gitu ya. LDR, bekerja juga, mendampingi suami, ngurus pengajian ibu-ibu, ngurus anak gitu ya. Kadang-kadang nih ibu-ibu sekalian, kita suka lelah nggak? Istilah anak mudanya lelah hayati ya. Lelah hayati, capek banget. Nah, coba lihat Maryam. Ketika punya masalah yang secara akal nih gimana solusinya? Kan kita sering kali gitu ya, kita muter-muter nih gimana solusinya? Ternyata Maryam healingnya dari masalah, sodakot. Maryam itu membenarkan ya kalimat-kalimat Allah. Ya. Kita meyakini apa yang ditimpakan ya kepada kita, musibah apa saja, ujian apa saja, itu kan sudah catatan Allah ya, dan kita beriman. Kata Rasulullah, sungguh menakjubkan orang beriman. Kalau dikasih nikmat dia bersyukur, kalau dikasih ujian musibah dia sabar, dan dua-duanya baik ya. Maka benarkan itu. Ya, makanya kalau kita pagi-pagi suka berzikir, raditu billahi robba, saya ridho Allah sebagai Robku dengan segala konsekuensinya. Kalau kita ridho Allah sebagai Rob dengan segala kehendaknya, memberikan takdir baik, takdir buruk, rukun iman yang ke-6, percaya kepada takdir. Nah, Ibu pengennya takdirnya baik-baik semua ya. Kita semua pasti pengen takdirnya baik-baik, tapi kan nggak begitu. Di rukun iman disebutkan percaya kepada takdir, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Musibah, ujian yang sudah terjadi menimpa kita itu takdir buruk. Takdir yang belum terjadi kita bisa rubah dengan doa. Jadi healingnya Maryam itu membenarkan berita yang dibawa malaikat Jibril, beriman kepada kitab, dan perbanyak doa. Insya Allah. Makanya teman-teman sekalian, nanti ada doa tuh kalau kita baca doa khatam Quran, di tengah-tengah tuh ada. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Ya Allah, curahkanlah keyakinan sehingga meringankan musibah hidup yang menimpa kami. Kan tadi kita bilang raditu billahi robba. Ya, saya ridho. Ya, maka dengan ketika ridho kepada Allah, yakin kepada Allah, pertolongan Allah, sehingga musibah ujian apa aja akan terasa lebih ringan insya Allah. Aisyah istri Fir'aun diuji dengan pengakuan suaminya sebagai Tuhan, disiksa, diusir dari istana jika tetap beriman kepada Tuhannya Musa, tapi Asiyah berani mengambil pilihan mandiri keimanannya, maka healingnya adalah tadi ya, sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa kita Bu Ratna? Mbak Ade sampai jam berapa? Masih ada berapa punya? Kita sampai 11.30, tapi setelah ini kita ada sesi tanya jawab juga Ustazah. Kita masih ada dua lagi, Khadijah dan Fatimah. Ya, Fatimah. baik. Slide berikutnya teman-teman sekalian. Nah, Masya Allah, kalau bicara tentang Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tidak ada habis. Ada romantisme. Ya, kalau bicara romantisme itu ada lagu Aisyah ya, Aisyah istri Rasulullah gitu ya. Digambarkan romantisnya Rasulullah dengan Aisyah, tapi ternyata
Ada lagi romantisme yang amat sangat dalam antara Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, yang bahkan kata Rasulullah, Khadijah tuh nggak tergantikan dengan Aisyah. Kenapa? Karena teman-teman nanti bisa baca hadis-hadis panjang riwayat Bukhari Muslim tentang pertama turunnya wahyu. Siapa yang mendampingi Khadijah? Kita flashback. Jadi kalau kita baca sirah Nabawi ya, sebelum Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, usia 40 tahun, beberapa tahun sebelumnya Rasulullah tuh punya kebiasaan. Ya. Rasulullah punya kebiasaan untuk berkholwat naik ke Gua Hiro. Yang teman-teman yang sudah pernah haji, ya, udah pernah datang ke Gua Hiro, cukup tinggi, tapi susah masuknya, agak susah ya, sempit. Ya. Jadi ternyata beberapa waktu sebelum diangkat menjadi nabi, Rasulullah tuh punya kebiasaan. Karena melihat kaumnya tenggelam dalam kemaksiatan, Rasulullah dikondisikan oleh Allah untuk menjadi apa, itu jadi pikiran. Kan kalau kita kadang-kadang cuek aja, yang penting keluarga kita baik gitu ya, nggak peduli sama umat. Nah, tidak dengan Rasulullah. Rasulullah begitu prihatin dengan kondisi umat ya yang ada di sekitar beliau, tenggelam dalam kejahiliatan, maksiat. Makanya Rasulullah seringkali berkholwat, beberapa hari menginap di Gua Hiro, bawa perbekalan. Ya, kemudian nanti pulang lagi, bawa perbekalan lagi. Kalau istilah kita mungkin baju kotor, bawa pulang, nanti bawa lagi baju bersih. Kira-kira nih kita nih istri kalau kayak begini, kira-kira gimana? Masya Allah ya. Mungkin ada yang benar aja bang gitu ya, kerjaan apa gitu ya. Tapi ini tidak ya. Sampai beberapa waktu Rasulullah melakukan kebiasaan itu, berkholwat di Gua Hiro, sampai kemudian datang malaikat Jibril, teman-teman sudah tahu ceritanya, ya, memeluk Rasulullah. Nih Rasulullah biasanya berkholwat di Gua Hiro kan nggak ketemu orang, tiba-tiba datang orang berbentuk manusia, wujudnya manusia, tapi Rasulullah nggak kenal. Orang ini memeluk Rasulullah, kira-kira secara psikologis takut nggak Rasulullah? Takut. Orang nggak dikenal datang di Gua Hiro yang Rasulullah biasanya sendirian, nggak pernah ketemu orang. Makanya Rasulullah kemudian mengira ini jin yang akan mencelakai beliau. Dipeluknya Rasulullah seraya mengatakan Iqra, bacalah. Sambil ketakutan Rasulullah menjawab, ma ana biqori, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi, Iqra, ma ana biqori, nggak bisa baca. Dipeluk lagi 3 kali, dipaksa suruh ikut baca, bacalah. Maka Rasulullah dalam kondisi menggigil mengikuti apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, yaitu suruh baca Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Alhamdulillah ibu-ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang ya, senang membaca, terbukti dengan semangat hadir di majelis ilmu yang sebahagianya itu landasannya adalah membaca. Apa yang terjadi ketika Rasulullah menggigil ketakutan menerima wahyu dari Gua Hiro ini? Yang pertama, pulang ke rumah dalam kondisi shock, menggigil ketakutan, ya, mengabarkan kepada Khadijah, jamiluni, jamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Perhatikan sikap Khadijah. Ketika mendapati suaminya shock, ketakutan, ya. Kalau model kita emak-emak mungkin nih suaminya habis berkholwat di Gua Hiro pulang dalam kondisi menggigil, mungkin ada yang ngomel. Lagian ngapain sih gitu ya, pergi-pergi bukannya nyari uang ya macam-macam gitu ya. Ya. Kan kayak begini nih, cari gara-gara aja sih, cari penyakit aja macam-macam lah gitu ya. Ya, tapi tidak dengan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau menenangkan ketika Rasulullah mengatakan, aku sungguh khawatir akan keselamatan diriku. Dalam riwayat lain dikatakan, aku khawatir yang datang itu adalah jin. Karena kan Rasulullah biasa berkholwat nggak ketemu orang. Terus orang yang datang ini nggak dikenal. Tiba-tiba memeluk.
ya, maka apa yang dikatakan? Lihat nih. Khadijah radhiyallahu anha berkata seraya menenangkan dan memuji. Bu, ibu terakhir kapan memuji suami ibu? Kapan? Mbak Ade kapan terakhir memuji suaminya? Agak lupa Ustazah. Agak lupa. Bukan Pagi aku habis tadi, Bu. ditransfer, dipuji gitu ya. Makasih ya ayah gitu. Ayah ganteng deh misalnya gitu ya. Ayo, ternyata kalau kita belajar dari Ibunda Khadijah ini nggak pelit memuji suami. Kadang-kadang ada istri yang jaim, gengsi banget deh memuji suami gitu ya. Ternyata ya, Khadijah dalam kondisi suaminya shock, khawatir, ketakutan, kebingungan, maka Khadijah memuji suaminya dengan pujian, ya. Jangan begitu wahai suamiku, bergembiralah. Demi Allah, Allah tidak akan mengecewakanmu selamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali persaudaraan. Engkau suka memikul beban orang lain. Engkau suka memenuhi kebutuhan orang tak punya. Engkau suka memuliakan tamu. Dan engkau senantiasa membela kebenaran. Khadijah menyikapi ujian ya dengan cerdas, sabar dan tawakal. Sabar. Jadi ternyata teman-teman sekalian ya, ini lihat nih, ternyata Ibunda Khadijah itu hal yang senantiasa membuat Rasulullah senantiasa ingat. Dalam sebuah hadis dikatakan Aisyah seringkali cemburu. Karena Rasulullah seringkali ya kalau memotong kambing itu seringkali membagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kata Aisyah, Khadijah lagi. Ya, perempuan yang kalau ketawa giginya merah karena nenek-nenek gitu ya, yang tinggal gusi karena memang udah tua. Bukankah engkau telah mendapatkan pengganti yang lebih baik? Kata Rasulullah, sekali-kali tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Khadijah adalah orang yang pertama kali beriman ketika semua orang ya menolakku. Khadijah menghabiskan seluruh hartanya untuk menopang dakwah dan darinya aku mendapatkan keturunan. Salah satu kemuliaan Khadijah senantiasa membela, memuji ya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika beliau terpuruk, Khadijah membangkitkan psikologi suaminya. Diberikan pujian. Ayo makanya jangan suka pelit-pelit muji suami ya. Abang ganteng, abang sayang. Jangan kadang-kadang kita suka ngebanding-bandingin suami kita sama suami orang. Insyaallah Ustazah. Ya, Bang, itu suaminya Ibu Anu tuh luar biasa deh kalau mau keluar kota. Jadi punya temen. Itu kalau mau keluar kota deh suaminya yang packingin tuh koper istrinya. Masya Allah gitu ya. Nah kita jangan kayak begitu deh Bang tuh ini ya, jangan suka membanding-bandingkan. Kalau ada suami orang punya kelebihan, jangan bandingkan dengan suami kita. Cari kelebihan suami kita, puji. Next berikutnya. Ya. Jadi Khadijah ini menyikapi ujian dengan cerdas. Ya. Masih slide atas. Tadi yang masih sebelumnya, slide sebelumnya, ada yang terlewat nggak? Oh ya, lanjut berikutnya. Jadi Khadijah ini adalah ya istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tolong dicatat ya teman-teman sekalian, satu-satunya istri yang tidak dipoligami. Oh, iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah masih perjaka beliau. Usia 25 tahun sampai diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun sampai 10 tahun kenabian di Mekah. Ya, Khadijah wafat pada tahun kesedihan, Amul Hazm. Ya, kurang lebih Rasulullah usianya 52 ya, barulah Khadijah wafat. Jadi ketika Khadijah usia 40 menikah, Rasulullah usianya 50, berarti berapa tuh? Khadijah usia 60 ya, kurang lebih 62 tahun Khadijah usianya wafat. Berarti memang sudah nenek-nenek ya, sampai ketika
mendampingi Rasulullah menjadi nabi sampai ketika hendak wafatnya, berarti Khadijah sudah usia sekitar 60 tahun. Tapi Khadijah selama berumah tangga dengan Khadijah, Rasulullah monogami, tidak terfikir untuk menikah. Baru kemudian sesudah Khadijah wafat, Rasulullah hijrah ke Madinah, menikah dengan sebelum Aisyah ya, dengan Saudah, seorang perempuan tua janda yang memiliki anak-anak dan Rasulullah ingin melindungi. Baru kemudian dengan Aisyah, dengan Hafsah dan seterusnya. Kita masuk contoh yang keempat. Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putri yang sangat disayang. Ya. Fatimah ini adalah seorang perempuan yang penuh perhatian kepada ayahnya. Ini diabadikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika Fatimah masih remaja, ayahnya sudah menjadi nabi dan rasul masih di Makkah. Teman-teman sekalian ingat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gangguan dari orang-orang kafir Quraisy Makkah, termasuk ketika sholat. Orang-orang kafir Quraisy mengambil kotoran unta, ari-arinya, kotorannya, yang luar biasa, penghinaan yang luar biasa, kemudian ditimpakan ke kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang sujud. Nah, ada yang melihat itu, kemudian mengabarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, ayahmu sedang sujud ditimpakan kotoran unta. Fatimah segera bergegas menemui Rasulullah, membersihkan kotoran unta di kepala Rasulullah yang didapati masih sujud. Sambil menangis, Fatimah membersihkan kotoran unta dari kepala ayahnya. Yang pertama. Yang kedua juga diabadikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah-darah, giginya patah, muka beliau berdarah ketika perang Uhud. Perang Uhud kan hampir kalah karena pasukan pemanah yang di Gunung Uhud ya, tertarik turun karena melihat ghanimah, sehingga Rasulullah hampir saja ya itu dibunuh oleh pasukan kafir, tapi dilindungi oleh para sahabat sampai pulang dalam kondisi penuh luka, giginya berdarah. Fatimah membersihkan luka-luka ayahnya, ya, giginya, tapi kemudian malah ketika dibersihkan dengan air tambah banyak lukanya, maka kemudian Fatimah membakar ya daun pelepah kurma menjadi abu, abunya ditempelkan kepada luka-luka Rasulullah dan dengan izin Allah sembuh. Nah, itu ketika Fatimah masih gadis. Nah, ini ada satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ini relate nih sama kehidupan kita yang suka lelah hayati. Ibu suka lelah hayati enggak? Ya, kadang-kadang nggak ada khodimat, ya Allah gitu ya. Mana anak punya anak balita, ya pecicilan. Kalau kata orang Sunda apa? Kumincir, baru ngepel udah acak-acakan gitu ya, Masya Allah. Nah, Fatimah mengalami itu karena Fatimah nggak punya khodimat. Bayangkan ini anak Rasulullah, anaknya raja, anaknya pemimpin, ya bukan hanya pemimpin kota, bukan hanya wali kota, pemimpin Islam, nggak punya khodimat, sehingga seringkali ya Fatimah ini tangannya lecet karena gilingan gandum. Dan Fatimah mendengar ada budak yang diberikan kepada Rasulullah, ada budak yang datang ke rumah Rasulullah. Maka Fatimah datang ke rumah Rasulullah, tapi tidak bertemu, Rasulullah sedang keluar. Maka Fatimah mengadukannya kepada Aisyah, istri beliau. Ya, kemudian Aisyah mengadukan kepada Rasulullah. Ya. Malamnya Rasulullah datang ke rumah Fatimah dan didapati Fatimah dengan suaminya, yaitu Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya Hasan Husain, udah di tempat tidur, mau tidur. Ketika mendapati Rasulullah datang, Fatimah membangun. Kata Rasulullah, biar aja, tetaplah berbaring. Ya, Rasulullah duduk di tengah-tengah antara Fatimah dengan Ali. Kemudian kata Rasulullah, ya, maukah kalian aku beritahu mengenai hal yang lebih baik daripada yang kalian minta? Maksudnya minta budak, minta pembantu. Apabila kalian hendak tidur, maka hendaklah kalian baca Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Hal itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pelayan.
Nah, teman-teman sekalian, bukan berarti nggak boleh punya hodimat ya. Bisa jadi, kan kita tahu Ali ini sahabat Nabi yang bukan orang kaya, bukan orang yang berkecukupan. Dalam tanda kutip, prihatin hidupnya. Bisa jadi Rasulullah tahu bahwa mungkin akan berat kalau punya budak, punya pembantu. Maka ternyata salah satu jalan keluar healing yang ditawarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Fatimah, banyak berzikir kalau lagi capek. Nah, ibu-ibu kalau lagi lelah hayati gimana nih? Ya berepet ngomel gitu, ngerjain apa-apa sambil ngomel. Insya Allah nggak ada di sini ya, ibu-ibu istri-istri karyawan Telkomnya jempolan semua, solihat semua gitu ya. Yang dicontohkan oleh Fatimah ini ya adalah banyak berzikir. Kalau lagi capek banyak berzikir. Dan ada satu peristiwa ini juga nanti yang seringkali diangkat nih oleh para feminis yang menentang poligami. Jadi hadisnya sahih ya, riwayat Bukhari ya. Ali pernah mau menikah dengan anaknya Abu Jahal. Ibu tahu Abu Jahal siapa? Ya, musuh Rasulullah, musuh Islam. Ya. Nah, ketika berita itu sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau marah. Apa kata beliau? Ya, Fatimah adalah bagian aku, bagianku. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia juga berarti menyakitiku. Ya. Nah, kenapa ya Rasulullah marah ketika Ali hendak berpoligami? Ya, ternyata penjelasannya dalam kitab Tahrirul Mar'ah itu dikatakan ya, Abdul Halim Abu Syukoh ya, karangan Abdul Halim Abu Syukoh. Kata Rasulullah, apakah pantas putri Rasulullah disandingkan dengan putri ya dedengkot orang kafir yaitu Abu Jahal. Jadi bukan poligaminya yang membuat Rasulullah marah, tapi dengan siapa Ali hendak menikah. Ya ternyata Ali hendak menikahnya dengan putrinya Abu Jahal. Ya, ini kemudian harus diluruskan. Ya, jadi Fatimah ini ya sangat dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu lagi kisah. Ya. Bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak wafat, maka Fatimah menjenguk beliau dan Fatimah memeluk Rasulullah. Kemudian Rasulullah membisiki di telinga Fatimah. Bisikan pertama membuat Fatimah menangis sedih. Rasulullah membisik lagi di telinga Fatimah dan Fatimah tersenyum. Aisyah yang menceritakan hadis ini Aisyah. Ya, Aisyah mencatat peristiwa ini sehingga kemudian nanya, apa sih? Ya tadi kamu dibisikin apa sama Rasulullah? Padahal kami istri-istri Rasulullah ada di situ. Tapi yang dibisiki cuman ya putrinya. Kata Fatimah, ya aku tidak mungkin membocorkan rahasia Rasulullah. Akhirnya sesudah Rasulullah wafat, barulah Aisyah nanya lagi, ya apa dulu yang dibisikkan oleh Rasulullah? Ya, kata Fatimah, ya Rasulullah ya membisikkan kepadaku bahwa biasanya malaikat Jibril kalau Ramadan itu mentalaki Rasulullah itu Quran sekali khatam. Nah tahun ini 2 kali. Ini pertanda aku hendak wafat. Maka Fatimah menangis. Dibisikin yang keduanya apa? Maukah engkau diberitahu bahwa engkau itu akan jadi penghulu-penghuni surga. Nah hadisnya yang tadi tuh. Ya, jadi penghulu-penghuni surga perempuan, tokoh perempuan penghuni surga itu diantaranya adalah Fatimah. Maka Fatimah tersenyum. Ya. Nah teman-teman sekalian, inilah ya kisah role model yang sudah Allah buka di Quran, buka di hadis oleh Rasulullah, ya kunci-kunci ya penghuni surga. Insya Allah relate untuk kita, ya relate untuk kita ambil, ya apa kunci-kuncinya, apa clue-clue yang dicontohkan oleh tadi, ya Khadijah, Asiyah, Fatimah, Maryam, kunci-kuncinya kita ambil. Ya, sehingga insya Allah ya jalan-jalan menuju surga itu kita sudah tahu. Berikutnya, ya.
Berapa menit lagi Mbak materi nanti kita beri pertanyaan? Sebenarnya sudah Ustazah, Oh mungkin sudah, baik. singkat Nah, saja Ustazah. satu slide lagi, habis itu udah satu slide lagi tentang pintu-pintu surga. Nih, jadi kalau tadi contoh-contoh yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan tentang penghuni tokoh-tokoh penghuni surga, maka untuk kita slide berikutnya, ya. Nah ya ini nih. Nah, ya, enggak. Nah, ya baik. Nah. Ini terbuka peluang untuk kita semua, Masya Allah. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bocoran, memberikan clue, ya, memberikan kisi-kisi nih. Kalau kita kepingin masuk surga, khususnya perempuan, itu nih lihat. Idza sholatil mar'atu khomsaha, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berarti sholat apa ini? Sholat wajib. Ini kalau saja sholat wajib saja nih, nggak pakai sholat duha, nggak pakai sholat tahajud, nggak pakai sholat sunnah. Ya, ini cukup sholat wajib saja. Wa shomat syahroha, dan puasa di bulan Ramadan. Ini puasa wajib nih. Ya. Wa al-ta'at zaujaha. Nah ini yang penting. Sebelumnya ya, wa hafizat farjaha, memelihara kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya, qila laha dukhulil jannah, dikatakan kepada para istri-istri solihat itu, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kamu suka. Teman-teman, sedikit ya, sering kali nih para feminis Islamofobia, kayaknya kedudukan perempuan istri dan suami itu kayak subordinat ya, kayak pimpinan dan atasan. Contoh, kalau suami kepengen dilayani berhubungan, lalu istrinya nggak mood, boleh nggak nolak Bu? Boleh nggak nolak kalau nggak mood? Nggak boleh gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan dilaknat oleh malaikat. Kayaknya serem banget sih. Ini kayaknya perempuan kayak barang kok, nggak memperhatikan mood gitu ya. Ternyata teman-teman sekalian, ya kalau kita lihat nih, kenapa perempuan ketika taat kepada suaminya termasuk mood itu kan bisa di-manage. Kalau kita tahu pahalanya besar. Ketika melayani suami itu sedekah, ibu-ibu sekalian. Ya, dalam hadis sahih yang lain, ketika seorang suami mendatangi istrinya itu sedekah. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah? Iya, sedekah. Bagaimana pendapatmu kalau ada seorang laki-laki mendatangi yang haram? Ya, dosa enggak? Dosa. Maka ketika mendatangi istri itu sedekah. Jadi ibu-ibu kalau mau dikasih sedekah jangan malas ya. Jangan malas ya. Karena kalau malas nanti ya itu dilaknat oleh malaikat. Bahkan ada seorang sahabat di bulan Ramadan habis buka puasa itu mendatangi istrinya karena dia nggak mau kehilangan sedekah di bulan Ramadan, termasuk sedekah kepada istrinya. Masya Allah. Baik teman-teman sekalian, mungkin akan kita gali lebih dalam lagi dengan tanya jawab. Mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum hadana iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir batin, kalau ada pertanyaan insyaallah kalau bisa saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada Bu Ade. Insyaallah. Syukran Ustazah, jazakillah khair. Masya Allah, luar biasa materi hari ini. Semoga kami semua yang hadir hari ini Allah mudahkan untuk mengikuti atau meneladani 4 wanita yang sudah Rasulullah yang sudah dijadikan teladan oleh Rasulullah, Masya Allah, sehingga semoga Allah juga mudahkan kami semua untuk memasuki pintu surga dari pintu manapun Ustazah. Amin, Allahumma amin. Baik ibu-ibu, sebelum saya buka sesi tanya jawab, kami minta kepada ibu-ibu yang belum mengisi absen, kami persilahkan untuk diisi dulu ibu-ibu. Oke Ustazah, mungkin ibu-ibu jika ada yang ingin bertanya kami persilahkan. Silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Mbak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yanti. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Ya, izin bertanya Bunda, Ustazah, tentang bagaimana kalau misalkan ada orang tua memiliki anak perempuan 2 orang, tapi yang
anak pertama itu sudah dewasa, sudah bekerja, dan adiknya tapi belum mau untuk memakai jilbab. Nah, karena ibunya itu rajin pengajian, menyarankan anak ini supaya pakai jilbab. Tapi dia akan mengerti sendiri bagaimana sebaiknya menyikapi hal seperti itu. Kalau adiknya sudah memakai jilbab rapi, gitu. Sedangkan kakaknya ini yang belum mau pakai jilbab. Gitu. Jadi dari orang tua ini, yang ibunya karena sudah tahu bahwa wajib untuk pakai jilbab, ini anak kenapa nggak mau? Karena orang tua yang bapaknya menyampaikan bahwa nanti suatu saat anak itu pasti akan mengerti sendiri. Jadi mohon pencerahannya ya Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mau Gimana panel Mbak Ade, dijawab dulu atau dikumpulkan dulu? boleh Ustazah, Ibu-Ibu, ini karena nanti insya Allah Ustazah akan memilih 3 penanya terbaik. Jadi mungkin di 3 dulu ya Ustazah atau bagaimana Ustazah? Boleh dikumpulin dulu ya, 3 ya. Biar Ya. nanti saya juga bisa manage waktunya. Oh siap Ustazah. Silahkan Ibu-Ibu jika ada Gimana yang atau bertanya lagi. kalau ada pertanyaan lagi sambil di chat aja. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya Mbak Ade ya. Nah, Ustazah. Baik. Masya Allah, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Ibu siapa tadi? Ibu Yanti. Putari. Oh, Bu Tari. Ibu. Ya, Ustazah. Alhamdulillah. Kalau kita para ibu udah duduk ngaji, tahu ternyata kenikmatan abadi itu adalah di surga, tentu kita nggak ingin kita doang. Kenikmatan kebahagiaan yang terbesar itu berkumpul dengan keluarga di surga, dan nanti kenikmatan terbesar itu melihat wajah Allah. Sekarang bagaimana? Ibunya udah ngaji, udah tahu, sementara anak gadis kita belum memiliki kesadaran untuk menutup aurat, dan menutup aurat itu kan salah satu kewajiban. Pertama, sabar, berikan pengertian. Yang kedua, doa. Yang ketiga, tingkatkan terus kesolihatan kita orang tuanya. Kenapa? Ibu boleh buka, silakan buka. Quran surat At-Tur ayat 21. Kalau boleh bisa ditayangkan enggak? Di share ayatnya ya. Di Quran surat 52 surat At-Tur ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan. Ini kan inginnya kita semua begitu. Sekarang gimana kalau anak kita belum mau mengikuti salah satu perintah Allah, itu menutup aurat? Ya, doakan terus Bu. Ajak ngobrol kalau lagi enak. Dan doa ibu itu insya Allah nggak ada penghalangnya. Dan paling tidak gini. Ya, apa tafsirnya ayat ini? Anak cucu kita, zuriat kita, bisa juga ke atas orang tua kita. Selagi masih beriman, selagi masih Islam, masih mengucapkan syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun ada maksiat, dosa, dan kita semua pasti punya salah dosa, walaupun kita sudah nutup aurat, pasti ada salah-salah kita. Maka insya Allah Allah akan angkat kita. Bisa jadi ada yang digugurkan dulu dosa-dosanya di neraka, tapi insya Allah nanti akan diangkat. Dan tadi, kalau kita melihat anak kita belum soleh, suami kita belum soleh, ayo kita minimal ibunya lipat gandakan kesolehatan kita.
agar nanti bisa mengangkat, menolong, ya. Selama beriman ya, sama-sama beriman, makanya ini harga mati Bu, iman Islam nih harga mati. Kalau udah naudzubillah min dzalik, ya, kalau dia keluar, ya itu nggak bisa lagi kita tolong, ya. Tapi kalau ya sama-sama beriman, berislam, walaupun mungkin ya ada dosa-dosa, kemaksiatan, ya insya Allah mudah-mudahan bisa ya nanti dikumpulkan Allah dengan wasilah orang tua yang solihat, orang tua yang soleh, insya Allah. Dan kita kan belum tahu, mudah-mudahan nanti bisa jadi ya tahun depan Allah bukakan hidayah, bulan depan ya Allah berikan hidayah. Jadi jangan putus asa, insya Allah. Ibu perbanyak doa, didoakan dalam setiap sujud ibu, ya, dalam sholat malam, ketika puasa sunnah, apalagi Ramadan gitu ya, didoakan, insya Allah. Gitu ya Bu, ya. Insya Allah. Terima kasih, Ustazah. Mudah-mudahan ya kita semua dilindungi ya oleh Allah. Gitu ya Ibu Utarianti. Amin. Syukron Ustazah. Pak, iya. Ada lagi. Silahkan ibu-ibu. Ayo Bu bertanya Bu. Masya Allah materinya luar biasa. Monggo Bu. Mungkin. Ya, izin Ustazah mau bertanya. Ya. Monggo. Iya, kalau tadi materinya luar biasa ya, membuat kita terinspirasi dan mudah-mudahan ini menjadi semangat giroh kita untuk memperbaiki diri. Nah, untuk senantiasa imannya itu meningkat, imannya itu kuat, itu kira-kira tips apa Ustazah yang harus kita lakukan? Terima kasih. Masya Allah. Ini Bu Ratna tapi nggak boleh dapat door prize ya? Insya Allah enggak minta door prize buat yang lain. Ya, Bu Ratna nggak dapat door prize, ibu-ibu tenang aja. Jadi masih ada dua Iya, door silakan prize ibu yang lagi. lain nih. Ya. Monggo kalau Ya, ada ditampung baik. dulu nggak apa-apa, yang lain Oh iya, silakan. ya udah, nanti coba dijawab. pertanyaan lagi kalau ada yang lain. Monggo ibu-ibu. Silakan ibu-ibu ini mau curhat mau apa, kita masih Iya. punya waktu ya Mbak Ade, Ustazah mohon. Sambil nunggu pertanyaan boleh ditayangkan lagi slide-nya, teman yang baik lanjutan tadi, slide yang tadi. Ya. Terus Masuk. Terus, nah ini sebelumnya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi selain yang dari Bu Ratna? Kalau nggak ada nanti saya jawab pertanyaan Bu Ratna. Kalau masih ada pertanyaan yang lain dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh nih, masalah teman nih. Bagaimana menyikapi figur teman yang mungkin dia di kalangan seperti, mohon maaf kita bukan mengatakan bahwa kita baik ya Ustazah ya. Ya, tidak semua orang yang kelihatan menutup auratnya bahkan sampai tertutupnya itu mempunyai karakteristik yang seperti disampaikan Ustazah tadi gitu kan. Artinya ada hal-hal yang ilmunya dapat gitu. Jadi dalam hal penerapan pribadi mungkin ini kadang-kadang kita terjebak dengan rasa kasihan, rasa ini gitu kan Ustazah. Artinya gini. Teman saudara seiman itu adalah saudara gitu. Saat kita mendengar keluhan teman tapi itu dijadikan sebagai satu alasan bahwa maksudnya kesempatan dia untuk mencari sesuatu, membenarkan alasan dia itu, sikap kita itu bolehkah kita mungkin menjauhi atau memang menghindar atau memang memberi pertolongan semampu kita karena kita tahu karakter beliau persis gitu saja ya. Seperti itu sih. Kadang-kadang kita bingung karena menyikapinya itu di antara lingkup kita sendiri gitu saja. Mungkin itu yang harus. Maaf karakternya kayak gimana? Maksudnya karakternya kurang baik.
setelah kita masuk menjadi teman setia baru ketahuan gitu saja. Jadi hal-hal yang istilahnya kalau dari luar tuh tampak seperti bahkan mungkin ya. Oke, contohnya apa, kan kita nggak sebut namanya ya, jangan disebut namanya, jangan disebut orangnya. Misalnya contohnya karakter yang nggak baiknya itu apa contohnya? Contoh misalkan ini bukan masalah ini, masalah mau bermudah-mudahan dalam hutang piutang gitu kan. Oh, oke. Baik. Ini menarik. Terus Oke. yang kedua bermudah-mudahan dalam hal-hal yang pribadi mungkin dianggap, contoh kayak boleh nggak saya meminjam rekening anti untuk transferkan ini atas urusan pribadi dia gitu kan saja. Jadi hal-hal yang seperti itu kadang-kadang kita ini ilmunya dapat, mau nolongin apa enggak gitu kan. Jadi ada rasa gimana ya jadinya gitu. Mungkin itu saja. Baik. Ada satu lagi chat pertanyaan ya? Ada 2 Ustazah. Oh, berarti Bu Ratna jawabannya ntar aja Bu Ratna ya. Ya. Siap. Oke. Nah, kita jawab dulu ya pertanyaan Ibu siapa namanya nih? Ibu Fatur. Oh ya. Kadang Ya, kita bingung. baik. Ya, pertanyaan Bu Fatur. Baik. Oke. Kita buka slide tentang berteman. Ya. Ternyata ibu-ibu sekalian, kita kan makhluk sosial. Nggak mungkin kita hidup sendirian. Apalagi emak-emak, kayak belum curhat, belum afdol deh. Gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kalau punya masalah, curhat yang terbaik adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau butuh teman untuk healing, bahasanya butuh teman gitu ya. Curhatnya butuh teman, ya boleh silakan pilih teman, tapi jangan lupa kepada Allah dulu. Catatan penting, nggak boleh curhat sama teman laki ya, nggak boleh curhat sama bukan muhrim, sama laki-laki, entah itu sahabat SMA, SMP, kuliah, nanti yang ada fitnah. Slide sebelumnya. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan guidance nih, kalau kita butuh teman atau kita punya teman, kita pilih teman terbaiknya siapa, sahabat terbaiknya, nih kata Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Al-ayat. Bersabarlah engkau Muhammad bersama nih teman-teman kita tuh siapa aja sih? Orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya. Jadi guidance Quran kalau pilih sahabat, ini kan ibu kan ibu-ibu dalam organisasi istri karyawan Telkom, tentu organisasi ini kan terbuka untuk umum, untuk semua ya, termasuk non muslim, itu harus itu berteman. Tapi kalau untuk bersahabat, kata Allah nih, suruh sabar, karena ternyata ada orang-orang soleh, orang baik yang senantiasa mengingat Allah, beribadah kepada Allah, ya, mengharap keridhoannya saja. Kadang-kadang ada yang bete deh gitu ya. Ibu Anu tuh nasihatin melulu gitu ya. Ada nggak yang gitu ya? Kalau kepengen tahu tempat mall yang bagus-bagus, update mode tuh Ibu Anu tuh jagonya gitu ya. Kan kita ada yang begitu ya Bu, punya link pertemanan seperti itu. Nah, boleh, tapi kalau untuk jadi teman solihat, sahabat, pilih nih yang solihat dan suruh sabar. Bisa jadi ada karakter-karakter yang kayaknya enggak kekinian banget sih, jadul banget sih atau apalah gitu ya. Suruh sabar ya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Ya, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami. Hati-hati Bu, jangan pilih sahabat karib yang ini membawa kita lupa kepada Allah, lebih ya fokus kepada kehidupan dunia. Itu intinya. Yang kedua, ini pertanyaan bagus, yang semua bagus-bagus. Nanti panitia bingung nih pilih yang mana door prize-nya.
Secara ilmu bagus ya Bu ya. Tadi siapa Ibu mau nanya. Ibu Secara Fatur, Bu. ilmu teman kita ini baik, tapi dari sisi muamalah, ini namanya muamalah ya. Nggih, Kalau Mama. utang gampang bahkan sampai pinjem rekening. Ibu bisa buka di Quran surat Al-Baqarah 282. Ini satu-satunya ayat yang satu halaman. Al-Baqarah 282, satu ayat isinya tentang muamalah termasuk hutang piutang. Kalau hutang, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Nih Ibu ditulis nggak utangnya Bu? Ya mungkin kalau saya pribadi sih mencatatnya secara ini sih saja. Maksudnya karena kan sisinya kayak gitu kalau namanya temen tuh ya. Nah, itu Bu. Nah, ke depan gini, ini suruh Allah nih tuh, suruh dicatat. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya. Terus tuh, dan hendaklah orang yang berutang tuh mendiktekan. Nanti ada saksinya di sini nih. Nih tengah-tengahnya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Nih kalau laki-laki ya. Dan jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Tuh, jadi ibu-ibu sekalian, dari sekarang ntar kalau ada teman yang ngutang, nggak usah bilang apa, Ibu maaf nih ternyata di Quran ada aturannya. Kalau ngutang dicatat dan ada saksinya. Kalau perempuan ya 2 orang, ya 2 orang saksi perempuan dan 2 orang saksi laki. Nah ini aja kan bikin nggak jadi ngutang tuh. Kalau nanti dia sebenarnya ngutangnya bukan hal yang urgent gitu ya, akan berpikir ulang kalau kemudian disuruh dicatat ada saksinya, ya. Apalagi kalau minjem rekening, bilang aja, aduh maaf ibu suami saya ngelarang gitu. Nggak boleh itu kalau pinjam rekening, bahaya itu, ya nggak boleh. Itu muamalahnya ya Masya Allah, untuk apa pinjam rekening, nggak boleh. Dan ibu bisa dengan baik mengatakan secara baik-baik, maaf ya kalau untuk rekening suami saya melarang misalnya begitu. Gitu ya Ibu Umi Adenin. Boleh satu kali lagi ya Bu ya? Boleh. Mohon maaf, apakah boleh kita katakan bahwa antara ilmu dengan muamalah yang tidak sesuai itu sebagian daripada sifat-sifat munafik yang Allah cantumkan dalam surat Al-Baqarah yang kalau nggak salah saya ingat di awal-awal surat ya saja. Apakah boleh dikatakan itu sebagai kemunafikan? Karena kalau saya lihat dari tafsir kemunafikan itu, bahkan orang-orang munafik itu kan jatahnya di neraka di bawah orang-orang kafir ya saja. Bagaimana mengingatkan teman yang seperti itu saja? Karena mungkin secara keilmuan mungkin kajiannya juga rutin gitu kan ya, Masya Allah sekali gitu kan. Nah bagaimana memberikan antara, karena kalau yang sudah bersifat seperti itu kan, iya kan, saja seperti itu kan, hampir. Ya. Walau a'lam, ibu doakan saja karena begini, ada satu doa yang setiap kali menuntut ilmu kita ucapkan. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ini penting. Ya Allah tambahkan ilmu, tapi bukan cuma sekedar ilmunya nambah. Warzuqni fahman. Jadi kefahaman ini merupakan rezeki. Faham tuh lebih tinggi lagi dari nambah ilmu. Ilmunya didapat tapi diamalkan, itu ya faham. Ya, jadi wallahu a'lam, apakah kalau ciri-ciri Rasulullah, kata Rasulullah gini, ciri orang munafik itu ada 4 kan. Jika ya, bicara, dia dusta. Jika dia diberi jika dia diberi amanat dia khianat, jika berjanji dia mengingkari, ya satu lagi apa tuh ya, itu ciri-ciri orang munafik. Apakah nanti ini termasuk munafik yang menyempatkan di kerak neraka ya? Bisa jadi kalau yang seperti itu, yang ini Bu, orang yang mengaku dia Islam tapi sebetulnya hatinya tidak. Itu kan di surat Munafikun itu ya, di tafsir surat Munafikun itu tadi ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Itu kisah tentang
orang-orang munafik yang mengaku dia Islam tapi sesungguhnya dia tidak Islam. Kalau teman kita insya Allah dia Islam. Cuma mungkin ada karakter, sifat-sifat, ciri orang munafik yang tadi. Kita doakan Ibu, mudah-mudahan teman Ibu ini tadi mendapatkan rezeki berupa faham dari ilmu yang didapatnya. Sehingga tidak mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Begitu ya Umi Adenin. Selama meyakini dalam hati kita, tauhid kita ini, walaupun ini ada masih salah satu ciri-ciri, berarti insya Allah itu bukan dari kemunafikan gitu saja. Bukan munafik yang menyebabkan sampai itu tadi yang orang kafir yang ngaku Islam yang disebut munafik. Kalau itu ciri-ciri orang munafik yang itu memang dosa, ya dosa. Tapi tadi dia masih Islam, dia masih syahadat, gitu ya Bu. Baik. Betul betul. Siap. Wallahu a'lam. Baik, gimana Bu Ade? Syukron, Bu Fatul. Iya. Ini ada Ustazah dari Mbak Septi mau bertanya, apa perbedaannya antara ujian, cobaan, musibah, dan bagaimana penerapan serta contohnya? Terima kasih Ustazah. Baik. Kita ibu-ibu hafal surat Al-Mulk ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bala, ujian itu adalah dalam bahasa Arabnya bala. Bala itu musibah. Ya. Di surat nanti gini, apa bedanya ujian ya? Bala itu dalam tafsir ya Al-Munir dikatakan sesuatu yang menyesakkan, sesuatu yang memberatkan, sesuatu yang membuat kita sedih. Tapi ternyata di dalam surat Asyura ya, ujian tuh bukan cuma yang nggak enak. Ternyata ujian itu juga termasuk yang nikmat ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siapa nih? Lanjut ya. Jadi setiap yang bernyawa pasti akan mati ya, dan sungguh kami akan menguji kamu bisyarri dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan sebagai ujian. Jadi ujian itu bukan hanya sesuatu yang enggak enak, tapi juga sesuatu yang nikmat. Cantik, pinter, harta, tahta itu juga ujian. Nah, musibah itu kemudian biasanya disandarkan kepada sesuatu yang menyedihkan, gak enak. Buka surat At-Taghabun. At-Taghabun itu surat apa ya? Surat ke berapa? Surat ke-64 ya. Iya saja. 128. Nah, bagaimana? Jadi pertanyaan tadi gimana? Apa bedanya ujian, musibah sama cobaan? Iya. Ujian, cobaan, musibah. Nah, tadi ya kalau ujian itu ujian tuh bukan hanya yang nggak enak aja, yang ternyata yang kenikmatan itu juga ujian ya. Musibah kemudian biasanya disandarkan dengan sesuatu yang menyedihkan, nggak enak. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana menyikapinya? Ini nanti satu judul lagi nih, satu sesi lagi nih kalau menyikapi ujian. Ini luar biasa, relate banget dengan kehidupan kita karena kita tuh pasti akan diuji, nggak sampai mati gitu ya. Nah, salah satunya adalah di Quran surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi musibah, ujian, cobaan, semuanya terjadi dengan izin Allah. Kalau kita orang beriman, kembali lagi tadi beriman kepada takdir baik, takdir buruk. Dan kata Allah tadi di surat Al-Mulk ya, dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi menyikapi ujian pertama, imani
Ini adalah semua ketentuan Allah, izin Allah. Ya, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman bahwa ujian itu adalah sebuah ketentuan Allah, Allah akan berikan hidayah, berikan jalan keluar. Di Quran surat At-Tolak, nah kalau surat sebelahnya lagi nanti. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang ketika diberikan ujian, ini tentang cerai ya Bu, surat At-Tolak tuh ayat kedua tentang cerai. Cerai itu kan ujian yang luar biasa. Di ujung ayatnya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi menyikapi ujian, imani bahwa ini adalah ketentuan Allah, imani dengan takdir baik dan takdir buruk. Yang ketiga, ya, berpegang kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Orang mukmin itu idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Wa basyiris sabirin, ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang diberikan ujian, ya. Dan sabar itu pahalanya tanpa batas. Masya Allah. Gitu ya, Masya Allah. Sebenarnya masih banyak nih yang mau saya sampaikan, tapi waktunya udah lewat ya. Nanti Iya, mungkin ada Ustazah, waktu Masya lagi. Allah. Udah berapa 3 pertanyaan? Apa ada satu pertanyaan Ini lagi? masih ada satu lagi Oke. Ustazah dari Mbak Nadira Aziza Nur. Bismillah, izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya agar kita taat kepada suami tanpa harus membantah, menyela ketika suami berbicara. Terkadang juga refleks meninggikan suara. Kita sudah ngaji, tahu teorinya, tetapi prakteknya terasa sulit. Syukran Ustazah. Relate banget ya ibu-ibu, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu ini orang-orang cerdas, pinter, terdidik, biasa, aktif di organisasi, di kampus, di SMA, juara debat. Masya Allah, kalau suami ngomong begini dan kita tahu itu salah, misalkan dalam diskusi apa aja nih, ini salah nih, ya. Kita kan kadang-kadang suka, karena kita tahu ini pendapat kita benar, misalnya tentang apa pengetahuan gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ada suami yang gengsi kalau dibenerin, pokoknya nggak boleh nyela, nggak boleh. Latihan tarik nafas gitu ya. Kalau itu masalah-masalah yang bukan prinsip, udahlah biarin aja lah gitu ya. Ini kan kadang-kadang bikin berantem nih. Masalahnya bukan prinsip, lagi ngobrol. Betul. Suami kita punya pendapat yang misalnya tentang ilmiah nih salah, tapi kekeh dengan kesalahannya. Kita ngejelasin ya. Ini enggak lupa, gini. Akhirnya berantem. Kalau kita tahu yang kayak gitu nih, karakter suami kita tuh. Ini kan ada suami-suami yang gengsian ya. Iya. Walaupun istrinya benar, pokoknya tetap dia harus benar. Ya udah, selagi itu bukan masalah prinsip, kita ngalah aja. Makanya ibu-ibu tuh harus punya kegiatan yang itu hobi, jadi energinya bisa disalurkan. Bisa disalurkan. Kegiatan-kegiatan positif yang energinya bisa disalurkan, gitu ya. Jadi ayo bismillah, minta sama Allah. Kita udah tahu ilmunya, taat. Dan taat itu teman-teman sekalian ternyata buahnya surga ya. Insya Allah. Di Quran surat Al-Baqarah 185 ya. Nanti kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, dan pada hari kiamat sajalah disempurnakan balasan pahalamu. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah keberuntungan yang besar. Kadang-kadang nih ibu-ibu, ini relate banget ya. Nih, kita nih udah capek ngerjain urusan rumah tangga. Ternyata responnya di luar yang kita harapkan, sehingga seringkali, atau misalnya gini, diuji nih dalam rumah tangga, ada ujian rumah tangga yang berat banget, ada tergelincir ya pasangan hidup kita, atau ada will ya. Seringkali nih setan ngompor-ngomporin ya. Ya Allah, tega banget, selama ini saya ngurusin anak, gak punya pembantu, ngelahirin melulu, capek gitu ya. Ini kan keluar nih semua nih ya. Iya. Nah, segera istighfar teman-teman sekalian. Nah, tadi ayatnya ya.
Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada hari kiamat saja disempurnakan balasan amalmu. Karena kalau kita minta balasan kepada suami, kepada orang, seringkali kuciwa. Jadi hanya minta kepada Allah saja balasan pahala itu, dan kita jangan menghancurkan. Kembali lagi tadi Neng, kalau kita lagi diskusi sama suami, udah tahu karakter suami kita kayak gitu, jangan suka dijawabin, tarik napas gitu ya, tarik napas ya, karena kita nggak maulah amal-amal kita nanti berguguran dengan tadi ada hal-hal yang sebetulnya nggak prinsip, tapi kemudian karena ya tadi ya. Nih, kalau ibu-ibu pinter, gitu, sehingga ada kadang-kadang begini Nasib. Dari istri jangan yang pinter-pinter, pokoknya yang nurut aja kan gitu ya. Masya Allah ya. Sebenarnya nggak tepat. Kalau istrinya pinter kan anaknya dapat ibu yang pinter gitu ya. Jadi sekali lagi, ayo Bismillah, minta dimudahkan sama Allah. Sadari bahwa hal-hal yang bukan prinsip udah kita mending ngalah aja, tapi ngalah bukan karena kalah, ngalah untuk ya kan capek juga kalau berantem, apalagi berantemnya hal-hal yang sepele gitu ya, udah gitu ya. Bismillah, Bismillah ya Ibu. Ini kita semua nih gitu ya. Allah a'lam bishawab. Syukran Ustazah, syukran, jazakumullah khair untuk ibu-ibu yang sudah bertanya. Mungkin langsung bisa dipilih ya Ustazah. Dari tadi Bu Ratna gimana Ustazah? Pertanyaan Bu Ratna. Pertanyaan Bu Ratna nanti aja itu ngutang Bu Ratna ya. Ya PR aja nanti diselesaikan secara adat. Ini sebenarnya nih panitia nggak bisa satu lagi door prize-nya ya, biar semua empat-empatnya dapat nih, karena bingung nih. Bisa Bu Ratna menyusul berikutnya? Bisa. Alhamdulillah Bu Ratna ketua panitianya baik. Jadi 4 penanya dapat, semuanya dapat hadiah. Masya gitu ya. Baik. Gimana Bu Ade, saya tutup? Iya Ustazah, karena waktu kita juga sudah hampir jam 12 Ustazah. Mohon dibantu untuk doa penutupnya Ustazah, untuk keberkahan kita semua, keluarga kita di rumah insya Allah. Siap Ustazah. Ibu Anida Amin mungkin Bu yang mau menutup dengan doa? Silakan Ustazah Maria. Bantuannya. Nastaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, kami ini adalah hamba-hambamu yang zalim, yang melampaui batas. Kalau bukan karena ampunan, rahmat dan kasih sayangmu, niscaya kami ini termasuk orang-orang yang rugi. Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kami anak-anak keturunan yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah karuniakan pasangan hidup yang soleh. Wa dzurriyyatina, anak cucu keturunan yang soleh-solehah. Menjadi qurratu a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan mereka imam atas orang-orang yang soleh. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di lemari besi. Kalau ada kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Apalagi kepada polisi. Saya bukan teroris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Syukran Ustazah. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, seluruh rangkaian acara kita hari ini sudah kita lalui. Semoga semua ilmu yang disampaikan Ustazah pada hari ini bisa paling tidak, mungkin belum semua ya Ustazah, paling tidak sedikit kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga kita insya Allah. Saya dan seluruh panitia mengucapkan syukran wa jazakumullah khair untuk Ustazah
Maria, dan untuk seluruh ibu-ibu yang sudah berkenan hadir pada hari ini, insya Allah kita bertemu lagi di taklim-taklim berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kita ada foto bersama dulu, mohon dipimpin atau dipandu. Silahkan Mbak Panitia. Sita untuk foto Ya. atau Mbak Vihana. Saya pamit apa Bu Ratna? Nggak ikutan foto? Jangan Ustazah, Oh, sebentar. baik. Kita foto dulu, nanti nggak ada dokumentasinya. Baik. Untuk semua peserta dimohon untuk bisa membuka videonya ya. Kita akan foto bersama. Oke. Sudah semua belum ini? Mungkin ada beberapa ibu-ibu yang masih di luar kali Mbak Vihana. Ya. Jalan jadi nggak apa berhalangan. Mari kita akan foto bersama. Foto yang pertama kita mau pakai gaya Telkom ya ibu-ibu. Insya Allah. Oke. Kepada Mbak Tidak buka kamera Mbak Vi. Iya. Oh ya, oke Bu, boleh. Ya, Mbak Sita bisa dibantu untuk fotonya ya. Siap. Oke, Ibu-ibu sudah siap semua dengan posenya? Oke, tahan dulu ya Ibu-ibu di slide pertama. Ditahan. Siapkan senyum terbaiknya. Oke, yang di slide kedua belum? Tahan terlebih dahulu lagi. Di slide kedua, oke, 3, 2, 1. Iya. Oke, ada gaya lain mungkin Mbak? Oke, gaya lainnya sarang beo. Oke, biar kompak ya semua ya. Oke, slide pertama udah siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Oke, sebentar ya slide keduanya. Oke, tahan slide kedua, boleh? Oke, tetap 1, tahan ya. 2, 3. Ya, oke. Ini mau foto lagi Kak, gaya bebas apa udah? Cukup Mbak Vi. Oke, terima kasih untuk semua kehadiran peserta jamaah MTH Indonesia pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kajian berikutnya. Assalamualaikum Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Pamit yang selalu. Terima kasih. Makasih Ustazah, makasih. Jazakallah khair Ustazah, Mbak Ratna, Bu Ya, Amin, dan ibu-ibu yang lainnya. Maaf lahir batin. Assalamualaikum.